Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afifa Azaifana Putri dengan NIM 152240137. Nah, di video kali ini aku mau mereview suatu produk berdasarkan dengan komponen-komponen yang ada di manajemen operasi. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan kepada kalian semua produk yang mau aku review, yaitu Ultramilk. Pasti teman-teman semua pada nggak asing lagi kan dengan produk yang satu ini? Karena produk Ultramilk ini sudah ada lebih dari 50 tahun lamanya. Produk ini diproduksi oleh perusahaan Ultrajaya yang didirikan oleh Ahmad Prawirawijaja pada tahun 1971. Produk Ultramilk ini juga tersedia dari berbagai varian rasa, meliputi full cream yang ada di tanganku ini, coklat, strawberry, mocha, taro, dan juga karamel. Variasi ukurannya juga beragam, mulai dari yang paling kecil 125 ml, 200 ml, 250 ml, dan juga 1000 ml. Nah, yang ada di tanganku ini ukurannya 200 ml ya teman-teman. Mungkin perkenalan singkatnya itu dulu. Kita lanjut ke inti dari video ini, yaitu review. Untuk review pada produk ini, aku menggunakan 3 komponen yang ada di manajemen operasi. Yang pertama, manajemen mutu. Yang kedua, desain proses. Dan yang ketiga, tata letak. Mari kita bahas dulu di komponen yang pertama, yaitu manajemen mutu. Dalam manajemen mutunya, susu Ultramilk ini bisa dibilang sangat bagus karena memiliki teknologi-teknologi yang sangat canggih, seperti teknologi UHT, atau bisa dikenal dengan ultra high temperature. Sesuai namanya, dalam proses ini, susu Ultramilk akan dipanaskan sampai suhu 140 derajat dalam waktu 4 detik. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi bakteri patogen yang ada di dalam susu ini, sehingga aman dikonsumsi. Kemudian yang kedua ada kemasan aseptik, yang dimana kemasan ini bisa memperpanjang masa simpan dari susu Ultramilk ini sendiri. Lalu yang ketiga ada TQM atau Total Quality Management. Nah, dalam penerapannya, perusahaan Ultrajaya ini menyediakan pelayanan konsumen bebas pulsa, yang dimana hal ini tuh bisa menjadi wadah bagi para konsumen untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan terhadap produk mereka, salah satunya Ultramilk. Nah, setelahnya, perusahaan Ultrajaya itu akan menampung semua keluh kesah dari konsumen, sehingga mereka dapat menjaga ataupun memperbaiki kualitas dari produk-produk yang mereka buat, yaitu Ultramilk. Nah, nggak hanya di situ aja. Selain teknologi yang bagus, mereka juga memiliki sertifikasi sistem yang diakui oleh internasional, seperti ISO 9001, lalu kemudian ada manajemen keamanan pangan, yaitu ISO 22000 atau HACCP. Kemudian ada sistem manajemen lingkungan, yaitu ISO 14001 tahun 2015 untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Nah, jadi di sini saja bisa disimpulkan bahwa manajemen mutu dari proses produksi Ultramilk ini bisa dibilang sangat bagus karena mereka sangat memperhatikan manajemen mutu dari Ultramilk ini. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua adalah desain proses. Dalam hal ini, kita simak dulu ya video yang berikut ini. Mari kita lihat proses pembuatan susu Ultramilk. Pertama, sapi akan diparah susunya, kemudian susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangki pencampuran ini berkapasitas 30.000 liter susu. Dengan kapasitas sebesar itu, tangki ini memungkinkan susu dari beberapa tangki pengangkut dan dicampur secara merata sebelum diproses lebih lanjut.
Kemudian masuk ke tahap sterilisasi. Di dalam tangki sterilisasi ini, susu akan dipanaskan sampai suhu 140 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan untuk mengeliminasi bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam susu tersebut. Nah, selanjutnya susu akan dikemas dengan menggunakan kemasan aseptik. Kemudian susu yang sudah dikemas dalam bentuk kotak seperti yang ada di video akan berjalan berderet seperti ada di video. Kemudian akan dilakukan pembungkusan di dalam kardus. Kemudian siap deh untuk dipasarkan. Nah, gimana nih teman-teman? Dari video tadi bisa disimpulkan nggak desain proses dari produk Ultramilk ini menggunakan desain proses apa? Nah, betul. Ultramilk menggunakan strategi proses produk fokus, yang berarti produksi barang dalam volume tinggi dan variasi yang rendah. Di mana ada sumber yang mengatakan bahwa Ultramilk dapat memproduksi 24.000 kotak susu hanya dalam waktu sejam. Wah, sungguh fantastik ya. Nah, teman-teman, di komponen terakhir ini, yaitu komponen tata letak, aku mau menunjukkan juga nih beberapa video ke kalian semua untuk mengetahui tata letak dari proses produksi Ultramilk ini. Kira-kira gimana ya? Simak video berikut ini ya. Nah, dari video itu bisa dilihat bahwa tata letak yang digunakan yaitu produk layout, di mana hal ini itu mengedepankan atau memfokuskan pada produksinya. Karena produk Ultramilk ini kan merupakan produk yang diproduksi secara terus-menerus, bahkan sudah berdiri selama 50 tahun, teman-teman. Jadi, otomatis produk-produk yang dikeluarkan itu sangatlah banyak. Maka dari itu tata letaknya itu adalah produk layout agar memudahkan para karyawannya atau memudahkan proses susunya itu untuk menuju ke hasil jadinya seperti itu. Susu yang sudah diperah kemudian akan dilakukan pemindahan ke pabrik lewat truk tangki. Kemudian, susu tersebut akan dilakukan sterilisasi dengan cara memanaskannya sampai 140 derajat. Kemudian, barulah dilakukan pengemasan dengan menggunakan kemasan aseptik. Dan barulah akan dikemas ke dalam kardus. Dan tahapan terakhir, susu akan didistribusikan. Artinya, karena mesin yang digunakan itu saling berdekatan, jadi proses dalam melakukan hal ini memiliki waktu yang efisien.
Mesin pengemasan pabrik susu UHT ini mampu memproduksi 24.000 pack per jam loh. Untuk keseruannya diservis. Dalam pengendalian prosesnya, karena Ultramilk ini menggunakan produk layout atau tata letak yang teratur sesuai prosesnya, hal ini membuat pengendalian prosesnya jadi lebih mudah. Karena tata letak yang teratur sesuai prosesnya itu menyebabkan aliran proses yang sederhana, sehingga otomatis pengendaliannya itu menjadi lebih mudah karena tidak perlu jarak yang jauh. Mesin pengemasan pabrik susu UHT ini mampu memproduksi 24.000 pack per jam loh. Untuk keseruannya diservis Ultra Jaya. ULTJ memproduksi jenis minuman kemasan dengan proses UHT seperti susu UHT, teh kotak, dan lainnya. Kami diajak untuk mengelilingi pabrik yang luasnya 13 hektar. Yuk kita lihat prosesnya. Susu segar diterima dari peternakan sendiri ataupun koperasi. Kemudian dilakukan proses mixing dan homogenisasi agar lemak susu dapat lebih halus serta tercampur. Setelah itu, susu dipanaskan dengan suhu tinggi mencapai 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Proses sterilisasi ini dilakukan untuk mengeliminasi bakteri patogen. Baru deh, susu didinginkan hingga 30 derajat Celcius. Kemudian dipacking menggunakan mesin Tetra Pak dan Komo Block. Proses packaging menggunakan kemasan aseptik yang terdiri dari 6 lapisan karton agar terlindungi dari sinar ultraviolet, udara, dan bakteri. Sebelum dikemas dan didistribusikan, harus melewati tes sampel dan lolos uji mikrobiologi dulu. Susu dipacking ke dalam box dan warehousing selama 1 minggu sebelum dipasarkan. ULTJ juga sedang membangun distribution center dan pabrik di MM 2100 Cikarang. Valuasi saham ULTJ diperdagangkan pada PR 16,11 kali dan PBV 2,70 kali. Harga sahamnya sekarang mencapai 1.650. Gimana menurut Stock Pitor? Setelah ini saya visit kemana lagi ya? Nah, gimana nih teman-teman tentang video tentang video review yang tadi? Kira-kira berguna bagi teman-teman semua nggak? Semoga iya ya. Nah, nggak kerasa nih ternyata waktu kita udah mau habis. Jadi aku cukupkan ya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.